Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Webin Official yang sama berbahagia. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba beberapa nomor soal pedagogi pada pretest PPG itu yang selalu muncul. Jadi ada beberapa soal yang diperkirakan bahwa soal ini sering muncul di setiap ada tes untuk mengikuti PPG. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada soalnya. Kita lihat dulu. Ini soalnya. Jadi kita baca baik-baik. Soal yang pertama, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Jadi pilihannya A sampai D, teman-teman. A sampai E. Di sini sudah benar. Sudah jelas bahwa yang jawabannya adalah yang bertuliskan tebal. Jawabannya adalah konstruktivisme. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme yaitu ketika pada soal kita menjumpai kata-kata mengumpulkan data. Ya, kata kuncinya adalah mengumpulkan data atau membuat hipotesis. Itu teori belajar konstruktivisme. Kita masuk pada nomor 2. Nomor 2, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut merupakan implikasi dari teori belajar. Jawabannya adalah humanistik. Kata kunci daripada teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia atau mengubah pola pikir manusia untuk menjadi semakin baik. Nah, bagaimana mengajar yang baik ini teman-teman? Bukan hanya mengajar yang baik, tapi justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Ya, mengubah sikap peserta didik semakin menjadi lebih baik, itu disebut dengan humanistik. Nomor selanjutnya, guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal ini sesuai dengan implikasi teori belajar. Jawabannya masih konstruktivisme. Kenapa? Karena pada soal di sini ada kata kunci yang mengatakan bahwa peserta didik, guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya. Kata membentuk dan mengolah, menyusun, itu merupakan teori belajar konstruktivisme. Nomor selanjutnya, nomor 4. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut merupakan teori belajar. Jawabannya kognitif. Kognitif itu adalah kata kuncinya adalah mempelajari tentang pengetahuan, mengubah pola pikir, ya, yang ada kaitannya dengan keadaan sekarang atau dengan lingkungan. Baik, di nomor 5, seorang dianggap belajar jika dia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku terfokus kepada tingkah laku atau sikap. Hal ini sesuai dengan teori belajar. Jawabannya behavioristik. Kata kunci daripada teori belajar behavioristik adalah
manakala seorang siswa sudah mampu berubah tingkah lakunya menjadi semakin baik. Jadi adanya perubahan tingkah laku itu disebut dengan teori belajar behavioristik. Selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Ya, ini teman-teman ya. Maka jawabannya masih tetap behavioristik. Karena kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku pada individu. Nah, yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dengan respon. Nah, ini ya. Jadi kalau ada kata tingkah laku berubah menjadi lebih baik atau terfokus kepada pembelajaran yang terfokus kepada tingkah laku, maka jawabannya adalah behavioristik. Nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Kognitif itu erat kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman, pemikiran. Jadi jawabannya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Sebab dalam memecahkan masalah kita terfokus kepada pengetahuan, kepada pemikiran. Itu ya teman-teman. Nomor 8. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Nah, itu manusia ya. Maka kata kuncinya adalah manusia, maka tentu jawabannya adalah humanistik. Kita lanjut. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, memanusiakan manusia ini adalah teori belajar humanistik. Nomor 9. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Siswa berpikir, menyusun konsep-konsep. Ini ada kata menyusun. Menyusun itu berarti dia adalah konstruktivisme. Ini teman ya. Kata kuncinya saja. Nomor 10. Saat ini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Ya, ketika pembelajaran berbicara tentang teknologi atau pembelajaran online atau media pembelajaran, maka itu adalah teori sibernetik. Ya, sekira seperti itu teman-teman. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.